Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Selamat bergabung kembali di ibadah online Gereja Metodis Mu'an. Kami bersyukur kita semuanya dapat kembali beribadah secara online. Dan kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Dia, Allah kita, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang setia. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Apapun keadaan kami pada saat ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tiada pun satu hari kami lalui tanpa kasih setia-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk semua itu, Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Pada hari ini kami rindu bersekutu. Kami rindu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar hati dan pikiran kami hanya fokus kepada Engkau. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk semua hal itu. Terimalah pujian penyembahan kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang paling mengerti, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat MUEN yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Yeti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mensaringkan firman Tuhan di tempat ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita semua. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami semua di tempat ini. Walaupun kami masih harus berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami, untuk beribadah secara online. Tetapi ini juga adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan segera masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar, membimbing, sehingga hidup kami selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, ya,
Tema yang akan saya sharingkan bersama di tempat ini dengan satu judul, yaitu Allah dan Musa, yang kita akan ambil dalam Keluaran 4. Keluaran 4. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya mari kita membaca Keluaran 4 ini. Kita akan sama-sama mengikuti jalan ceritanya, dan di tengah-tengah apa yang kita baca nanti, saya akan jelaskan satu persatu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Keluaran pasal 4 ini mengisahkan pada saat Musa dia mengembalakan domba sampai di Gunung Horeb, yang disebut juga dengan Gunung Allah, dan biasa kita kenal juga dengan Gunung Sinai, di mana pada saat itu Musa melihat sebuah semak belukar yang menyala api, tapi tidak terbakar. Jadi terjadilah pembicaraan antara Allah dengan Musa pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita tahu bahwa Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Sebelumnya Allah datang kepada Musa untuk memberitahukan kepada Musa sebagai satu panggilan terhadap Musa, apa yang harus Musa lakukan pada saat dia menghadapi Raja Firaun. Jadi dia persiapkan Musa untuk menghadapi Raja Firaun. Jadi pada saat itu dengan begitu banyak pertanyaan Musa kepada Allah, sehingga Allah ingin meyakinkan bagaimana nantinya Musa menghadapi Raja Firaun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah lah yang sendiri sudah memilih Musa untuk kembali ke Mesir, menghadapi Firaun, dan untuk menyelamatkan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Allah menyatakan segala mujizat yang akan Musa pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah mempersiapkan Musa dengan segala mujizat yang Tuhan terlebih dahulu nyatakan di hadapan Musa, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini dengan harapan Musa harus taat dan ikut perintah daripada Allah tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan dulu. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berhenti sejenak di sini, khususnya di ayat ke-10.
Di sini kita melihat Musa menolak panggilan Tuhan. Ya, dengan mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ya, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa menolak. Musa dengan alasan tidak tahu bicara, menolak panggilan Allah. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin menegaskan kepada Musa, ya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, bahwa Dia bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Bahwa Allah bisa menunjukkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah ajaibnya Allah kita. Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedua kalinya Musa menolak panggilan Tuhan. Dengan mengatakan, Bapak kan ada yang lain, pilihlah yang lain, suruhlah yang lain, saya gak bisa, jangan pilih saya. Masih banyak kok orang-orang yang lain, kenapa harus saya? Itu kata Musa kepada Allah. Padahal di ayat ke-12, Tuhan sudah menegaskan, ya, Tuhan sudah mengatakan, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Nah, di sini kita lihat Allah bukan hanya memanggil Musa, mengutus Musa ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak. Bahkan di sini mengatakan Allah menyertai lidahnya. Artinya Allah lah yang akan mengajar Musa untuk berbicara. Bagaimana dia harus berdebat mungkin kepada Raja Firaun. Allah yang akan mengajar dia. Artinya Allah yang akan menuntun dia. Tapi yang kedua kali, kembali Musa menolak. Tuhan, utuslah kiranya yang lain. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan saya. Itu maksud Musa. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, murka Tuhan pada saat Musa menolak panggilan Allah. Allah marah pada saat kita menolak panggilan Tuhan. Pada saat kita dipanggil, pada saat kita terpilih, masuk di dalam pelayanan Tuhan bersama. Itu karena Tuhan mempercayai kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi pada saat kita mengatakan, saya tidak maulah, pilih yang lainlah, saya tidak bisalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah marah. Allah sedih. Allah ingin jika Dia sudah memanggil kita, jika Dia sudah memanggil Musa, seharusnya Musa taat, mengikuti petunjuk yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat kita dipanggil masuk di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat,
Janganlah kita beralasan, ini tidak bisa, panggillah, utuslah yang lain. Atau saya tidak mau, sibuklah, tidak bisa, dan lain sebagainya. Kita dipanggil, kita terpilih, kita dipercayakan karena Tuhan melihat kita mampu. Dan Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan kita. Ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lihat, ya. Allah bukan hanya memanggil Musa, bukan hanya ingin mengatakan akan mengajar Musa bagaimana harus berbicara, akan menyertai Musa, tetapi bahkan Allah memberikan alat, yaitu tongkat. Tongkat keajaiban, tongkat mujizat yang daripada Allah sendiri. Tuhan berikan kepada Musa. Demikian juga yang pada saat Allah memilih kita, Allah akan mempersiapkan kita. Dia akan memberikan senjata rohani, senjata keajaiban di dalam perjalanan hidup kita. Lalu Musa pada saat itu tidak bisa lagi menolak akan panggilan Tuhan, dan dia tidak bisa berdebat lagi ceritanya. Lalu Musa kembali terlebih dahulu ke rumahnya, dan ke rumah mertuanya. Musa mempersiapkan segala sesuatu, ya, untuk bersiap-siap bersama keluarganya berangkat ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya sampai waktu kapan Musa harus berangkat pun sudah Allah sediakan. Di mana kita tahu pada saat Musa meninggalkan Mesir, ya, dia pernah membunuh seorang bangsa Mesir, sehingga pada saat itu dia menjadi buronan, ya, dia lari ke tanah Midian. Ya. Nah, ayat 9 di sini mengatakan kepada kita, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Sampai waktu kapan seharusnya Musa kembali ke Mesir pun Allah sudah rencanakan sebaik-baiknya, supaya Musa sampai ke Mesir tidak jadi buronan lagi. Ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Wow. Kok bisa demikian? Ya? Sampai di ayat ini, saya percaya kita pasti bingung. Ya. Allah memilih Musa untuk pergi ke Mesir, menyelamatkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa terlepas dari perbudakan dan keluar dari Mesir. Tetapi malah di sini mengatakan bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, ya, sehingga Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi dengan mudah. Di sini kita melihat kedaulatan Tuhan. Ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan melakukan hal ini. Mungkin bagi kita adalah suatu hal yang tidak seharusnya. Harusnya Tuhan mempermudah, ya, dengan keajaiban-keajaiban untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Tapi Tuhan menggunakan Firaun dengan mengeraskan hatinya. Dengan tujuan apa? Ya. Kalau kita baca terus perjalanan ini, kita akan melihat ternyata Tuhan ingin
menyatakan kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel. Bahwa Allah lah yang memimpin mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Ya. Oleh sebab itu kita tahu dalam kisah ini, ya, Firaun berkali-kali menghalangi bangsa Israel bisa berangkat dari tanah Mesir. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga kita melihat bagaimana pandangan, bagaimana mata Allah terhadap bangsa Israel. Ya, jelas di sini katakan apa? Bahwa bangsa Israel adalah anak Tuhan, anakku yang sulung, yang kukasihi, itu maksudnya. Ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa merasakan betapa sayangnya Allah terhadap bangsa Israel, bangsa pilihannya. Artinya bangsa yang sudah Dia selamatkan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wah, apalagi ini? Ya. Mungkin kita berpikir, kenapa bisa demikian? Kok sekarang dikatakan Tuhan berikhtiar, berencana untuk membunuh Musa? Gerangan apa yang sudah terjadi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, sepertinya peristiwa ini harusnya tidak terjadi, di mana kita tahu bahwa Allah yang memilih Musa, ya, untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan? Ya. Tapi di sini di ayat ke-24 dikatakan Allah berencana untuk membunuhnya. Kenapa? Kita lihat. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ya, terjadi satu perselisihan antara Musa dengan Allah. Jauh sebelum Allah memanggil Musa. Ya, nanti di selanjutnya kita akan melihat pengertian kisah ini selanjutnya, ya. Jadi di sini kita lihat Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Artinya ada satu kasus, ya, yang Musa belum selesaikan dengan Allah. Dan bagi Allah itu adalah dosa. Dan dosa harus dihukum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat nanti sebenarnya apa yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Ya, artinya setelah mereka sampai di Mesir, mereka kumpulkan dulu para tua-tua, orang-orang yang dihormati, untuk meyakinkan mereka, ya, supaya mereka tahu bahwa Musa ini adalah panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil Musa. Bukan keinginan Musa sendiri datang ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi mereka meyakinkan dulu para tua-tua sebelum mempersiapkan segala sesuatu untuk membawa bangsa Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita kembali sebentar tentang pengantin darah yang diucapkan oleh Zipporah, ya, pada saat dia menyunat anaknya dan akhirnya Musa terselamatkan. Apa yang dimaksud dengan pengantin darah? Yang dimaksud dengan pengantin darah ialah untuk mengingat sunat yang dilakukan Zipporah terhadap anaknya. Ternyata Musa lalai dalam melaksanakan sunat yang diperintahkan Tuhan. Ia mungkin juga lupa, ya, sehingga lalai menyunatkan anaknya. Oleh karena kelalaian itu, maka Tuhan hendak membunuh Musa. Maka Zipporah sadar akan hal itu, dengan segera menyunatkan anaknya dan menyentuhkan kulit katan anaknya yang telah dipotong ke kaki Musa, dengan mengatakan bahwa Musa adalah pengantin darah bagi Zipporah. Jadi dalam hal ini Zipporah hendak mengatakan bahwa penyunatan telah dilakukan oleh Musa melalui dirinya. Zipporah telah mewakili Musa dalam melakukan sunat terhadap anak mereka. Makna dari kisah ini adalah bahwa Tuhan menuntut ketaatan kita dan Ia membenci dosa dan kelalaian umatnya. Di sini juga kita melihat peranan istri sebagai penopang suami dalam kehidupan rohani. Istri yang baik akan menopang suaminya dalam iman kepada Tuhan karena sadar bahwa kesalahan akan berakibat fatal. Dukungan atau pertolongan istri bisa berupa teguran, saran, dan tindakan yang membawa kepada kebenaran dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suami bukanlah sosok yang selalu benar, ya. Ia bisa lalai karena lupa atau karena tidak taat. Jadi suami pun harus menyadari bahwa selain ia sebagai imam yang memimpin keluarga, maka ia pun membutuhkan pertolongan dan bantuan dari istrinya. Karena istri diciptakan sebagai penolong bagi suami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini, ya, relasi, ya, fungsi istri dan suami di dalam sebuah keluarga, yaitu saling menolong, saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini, ya, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya. Yang pertama, apabila Allah memanggil kita untuk suatu tugas, Ia akan menyediakan semua sarana dan kesanggupan untuk menunaikan tugas itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan memilih kita sebagai apapun, ya, yakinlah dan percayalah, Tuhan juga yang akan mempersiapkan kita, yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Pemilihan Allah atas seseorang hanya berlaku selama orang tersebut taat, ya benar. Jika Musa pada saat itu tidak taat, mengeraskan hati, tidak mau menjadi pemimpin, menyelamatkan bangsa Israel, ya otomatis Allah pun, ya, tidak berkenan kepada dia. Allah pun tidak mau memakai dia, ya, kalau dia tidak mau taat. Jadi pemilihan Allah atas seseorang hanya berlaku pada saat orang tersebut taat. Kita taat, maka Tuhan pakai kita, Tuhan pilih. Allah murka terhadap orang-orang yang menolak panggilannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, pada saat kita terpilih dan kita dipanggil, ya, untuk melayani, janganlah dengan berbagai alasan, ya, untuk menolak pelayanan bersama dengan Tuhan. Pada saat kita menolak pelayanan bersama Tuhan, ingat, Allah murka, Allah sedih. Kenapa anak yang kukasih, anak yang sudah kuselamatkan, menolak panggilan? Bagi Allah, dosa tetap dosa dan pasti akan dihukum. Jadi mungkin Musa berpikir kejadian tersebut sudah lama dan sudah terlupakan. Bagi Musa mungkin Allah pun mungkin lupa bahwa seharusnya dia menyunatkan anaknya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lupa, apalagi terhadap dosa. Dia sangat tegas, dan dosa tetap dosa dan harus dihukum. Walaupun manusia akan dihukum oleh karena dosa, tetapi Allah tetap menyediakan penolong. Amin.
Benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat Tuhan berencana membunuh Musa oleh karena kelalaian yang dilakukan Musa, ternyata Allah juga sudah menyediakan penolong, yaitu Zipora. Artinya Zipora lah tindakannya tersebut. Musa dibiarkan hidup. Demikian juga kita manusia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang sudah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Yang seharusnya kita menuju neraka. Yang seharusnya kita binasa. Tetapi Allah menyediakan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat betapa Allah begitu mengasihi kita. Dia benar-benar tidak ingin melihat kita binasa, kecuali kita mengeraskan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sekali-kali menolak panggilan Tuhan. Kemudian, firman Tuhan pada pagi hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Dia sungguh tidak ingin umatnya binasa. Dia selalu menyediakan penyelamat bagi umatnya, sehingga umatnya bisa hidup selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, secara khusus memberkati jemaat MUEN di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau nyatakan. Terpujilah namamu Bapa. Ajar kami bukan hanya untuk mendengarkan, bukan hanya mengerti firman Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Sehingga hidup kami semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, biar melalui kisah ini, bagaimana Allah memilih Musa. Seperti halnya juga Allah sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Untuk menjadi terang dan garam. Untuk menerangi dan berpengaruh bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. 愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华设他的眼光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。 Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online Gereja Metodis MUEN. Terus dukung pelayanan Gereja Metodis MUEN dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Dan kiranya melalui ibadah ini, kita semuanya boleh diberkati dan menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.